Salam sejahtera warga Konoha sekalian, selamat datang kembali channel Ray Konoha. Berdasarkan data, pemain Yudol terbanyak di dunia itu adalah Indonesia. Sengaja saya plesetkan namanya dengan Yudol. Karena apa? Karena menghindari di-banned sama YouTube. Dan saya juga terinspirasi daripada lagu Kang Rhoma Irama yang berjudul Yudol, Yudol. Bukan Yudol ya, Yudi ya. Jadi berdasarkan data, jumlah peredaran duit ya, duit dari Yudol ini kurang lebih 600 triliun rupiah. Bayangkan coba, 600 triliun rupiah. Wow, gila banget. Banyak banget itu duitnya, 600 triliun ya. Kalau 600 triliun ini dibangun sekolah, sudah kebangun 6.000 sekolah. Wow, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa gue bahas Yudol sialan ini? Kenapa? Karena akhir-akhir ini ya, iklan daripada Yudol ini memborbardir channel saya. Sehingga saya gelagapan, dan subscriber atau penonton, sahabat yang nonton video ini juga banyak yang komplain. Bang, kenapa nggak diblokir aja itu iklan Yudol? Kenapa nggak diblokir aja iklannya, woi? Nah, makanya saya jelasin di sini ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya sudah berusaha hapusin komennya, tapi komennya tuh banyak banget ya, lebih daripada ratusan. Saya juga bingung. Kayaknya mereka itu menggunakan AI, kalau nggak semacam komputer canggih gitu. Kalau manusia sungguh tidak masuk akal. Dan mereka baru komen ya, langsung ada like-nya gitu. Misalnya ini baru komen di channel saya perhatikan ya, like-nya langsung banyak gitu. Baru komen langsung like 50 gitu, 60 kan, nggak masuk akal. Jadi kelihatan banget manipulasinya kan. Baru komentar langsung like 60, sungguh tidak masuk akal. Kemudian kenapa baru akhir-akhir ini di kolom komentar YouTube banyak iklan Yudol ini? Apa alasannya? Karena dulu influencer atau konten kreator yang sangat banyak subscribernya juga nggak luput dari yang namanya razia iklan Yudol ini, sehingga banyak yang dipenjara ya. Walaupun subscribernya sudah banyak, pengikutnya sudah banyak, followernya sudah banyak, disikat sama aparat. Nah, karena mereka ini bingung ya, gimana cara ngiklaninya. Mereka tidak kehabisan cara. Mereka menggunakan kolom komentar sebagai iklan Yudol mereka. Wow, mereka tidak kehabisan cara ternyata ya. Yudol sialan ini, Yudol kutu kupret ini ternyata ada saja. Susah ya, seperti hama susah dimatiin ya. Seperti kutu kupret, lompat sana lompat sini, susah dimatiin. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, misalnya bagaimana solusinya? Sebenarnya ini kan tugas daripada pemerintah, terutama Kemendikti ya. Jadi bukan urusan kita sebenarnya ya. Saya nggak mau menyalahkan pemerintah di sini ya. Apa yang gua bisa lakukan ya gua lakukan ya. Jadi ada beberapa solusi yang bisa saya lakukan. Yang pertama itu, saya usahakan pin komentar di video saya. Untuk apa? Untuk menghindari attention daripada iklan Yudol ini. Jadi kalau saya upload video itu, saya selalu pin ya. Kalau misalnya nggak saya pin, nanti komentar-komentar teratas itu diisi oleh iklan-iklan Yudol sialan ini. Sehingga saya usahakan pin. Kalau saya sudah usahakan pin, maka mereka akan frustasi karena mereka dapat duit. Kalau misalnya mereka mengiklankan, mereka tulis kolom komentar jadi top komen, di like ratusan like misalnya, mereka dapat bonus tuh. Jadi itu yang saya hindari, sehingga saya selalu pin komentar di channel ini untuk menghindari hal-hal seperti itu, untuk menghindari perhatian daripada subscriber atau penonton ini. Kenapa saya mengatakan bahwa mereka ini mengincar top komen di kolom komentar di YouTube?
Karena setiap saya upload video, kalau saya perhatikan ya, 5 menit setelah saya upload mereka langsung spam. Apa yang mereka kejar? Top comment. Jadi kalau kita mengejar top comment itu biasanya 5 menit ya setelah upload, maksimum 5 menit lah, sebelum 5 menit atau durasi dari menit pertama sampai menit 10 deh ya, 10 menit. Dan orang-orang yang kerja di Udol ini menurut saya orang-orang yang sangat pintar juga. Dari mana dia tahu hal-hal seperti ini kalau dia nggak belajar YouTube, algoritma YouTube ya. Jadi orang-orang seperti ini mungkin bisa saja mantan daripada YouTuber juga mantan influencer juga ya, bisa aja mantan influencer dari Konoha yang melarikan diri ke Kamboja, ke Myanmar dan sebagainya, kita nggak tahu kan, bisa aja. Dari gerak-geriknya saya melihat orang-orang ini yang melakukan spam ini adalah orang-orang yang mengerti algoritma YouTube ya, saya perhatikan. Kemudian solusi yang kedua, misalnya komentarnya jangan ditanggepin ya, diabaikan aja, jangan ditanggap, jangan dibalas komentarnya jangan itu sangat dilarang ya. Karena apa? Karena itu yang mereka mau. Kalau kita cuek ya mereka frustasi. Kemudian apa lagi ya, kalau bisa blokir aja komentarnya atau report aja komentarnya, komentar yang iklan Udol itu, tapi ya bukan video saya yang di report ya jangan salah report ya. Kemudian saya berusaha memblokir, sebenarnya memblokir komen-komen daripada Udol sialan ini. Dengan cara apa? Jadi kita sebagai content creator tuh kita dikasih jatah 10 kata ya untuk memblokir kata. Jadi kata-kata yang sering diucapkan netizen di Konoha itu seperti kata-kata yang, mohon maaf, kata-kata yang jorok ya, kata-kata yang tidak sopan, itu biasanya kita blokir ya. Jadi itulah alasannya kenapa banyak komenan kita yang sepertinya kehapus. Sebenarnya itu kehapus karena otomatis. Mungkin saja komentar kita itu tidak sopan, kasar dan lain sebagainya. Jadi kedetek sama mesin YouTube ya. Jadi ada semacam mesin ya, semacam AI yang mendeteksi hal-hal seperti ini, sama seperti yang ada di TikTok ya. Kalau di TikTok itu kita menggunakan kalimat-kalimat yang kasar, yang tidak baik dan sebagainya, maka akan hilang ya. Jadi kita sebagai konten kreator di TikTok itu komentarnya disumputin. Kalau ada komentar-komentar yang jahat ya, komentar-komentar yang kasar dan sebagainya ya. Di Messenger TikTok juga seperti itu kan. Kalau kita di message sama orang-orang yang menggunakan kata-kata kasar dan sebagainya, biasanya kita diberitahu dulu ya. Ini pesannya berbahaya. Jadi YouTube juga seperti itu. Bedanya YouTube dengan TikTok itu kan, TikTok punya message, bisa ngirim pesan, sementara di YouTube nggak bisa. Jadi kita dikasih jatah kurang lebih 10 kata, diblokir. Tapi kalau saya mau blokir iklan Udol sialan ini, mereka menggunakan kata-kata yang super duper aneh. Jadi hurufnya itu sengaja dipersulit ya kalau mau blokir. Misalnya namanya, contoh namanya kutu kupret misalnya. Jadi U-nya itu bukan U biasa. Ya, pokoknya dibeda-bedain deh. Ya bisa aja terbalik, R-nya terbalik, E-nya terbalik. Jadi di YouTube nggak ada seperti itu, pemblokiran seperti itu nggak ada. Ya kata-kata biasa aja yang kita bisa blokir, sehingga susah diblokir. Dan lumayan cerdas ya yang menggunakan iklan-iklan Udol ini. Wow, mereka sampai ke situ ya, pikirannya sampai sejauh itu. Kemudian kita bergeser sedikit ke perilaku warga Konoha yang di luar Nurul ya, ketika dapat bansos ya. Saya melihat ya di Konoha itu nggak semuanya, tapi banyak warga Konoha itu yang menggunakan bansos itu untuk apa? Untuk Udol ya, banyak seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah perilaku orang yang sangat tolol banget. Kenapa? Karena dia memanfaatkan duit sumbangan bansos untuk Udol. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa setolol itu warga Konoha? Karena kalau boleh jujur ya,
pemain yudol ini otaknya itu sudah rusak sebenarnya, sama seperti orang pemakai. Jadi kalau pemakai itu kan otaknya sudah rusak ya, dan mereka sudah kecanduan, adiktif ya. Kalau misalnya mereka menggunakan yudol ini, mereka main misalnya ya, terus mereka kalah, mereka tambah gregetan itu, tambah gregetan. Ada semacam dopamin di otak itu, ada semacam dopamin ya. Ketika kita menang sekali, euforianya itu, seperti itulah, seperti make barang-barang haram itu, euforianya seperti itu ya. Dopamin di otak kita itu langsung gitu. Jadi sama seperti itu. Makanya orang-orang seperti ini susah disembuhkan ya, susah banget. Lalu apa solusinya? Walaupun susah tapi tetap saya memberikan solusi ya. Kasihan ya yang penderita daripada yudol ini ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video, kalau misalnya punya saudara, punya teman, share video ini kepada mereka ya, karena kasihan ya, kasihan tidak ada yang memberikan solusi. Solusinya itu sebenarnya bukan pergi ke dukun ya, bukan, atau ke dokter, enggak, ke psikolog biasanya. Harusnya ke psikolog. Ini bagian daripada psikolog ya. Jadi berdasarkan ilmu psikolog ya, cara mengatasi hal seperti ini adalah yang pertama itu kesadaran dulu. Kalau misalnya dia mengatakan, bang, warga Konoha kan nggak punya kesadaran, buang sampah sembarangan, gimana mau nyadar coba? Nah, ya udah mati aja kalau gitu mah. Kalau nggak mau nyadar ya udah mati aja. Mohon maaf. Karena ya gimana kita menyadarkan orang kalau orang yang nggak mau sadar-sadar, coba? Ini kan hal-hal yang tidak masuk akal. Kemudian ada banyak keluarga hancur karena yudol ya. Jauhi teman-teman yang suka main yudol ya. Ada banyak ya keluarga yang hancur lebur, keluarganya dulu harmonis ya, keluarganya dulu baik-baik, tidak ada masalah, tiba-tiba terjadi hal-hal seperti ini. Mereka terperangkap dalam kebiasaan main yudol, hancurlah semuanya. Punya anak hancur, punya istri hancur, cerai, gembel. Kalau udah gembel, mereka akan biasanya bergabung dengan gembel juga ya. Gembel biasanya, gembel yang SDM rendah, biasanya mereka akan bergabung dengan SDM rendah. Mereka make ya, karena mereka make, mereka akan maling pagar ya. Biar apa? Biar dijual kemana? Dijual ke pasar lohak ya, dijual ke tukang rasokan. Biar apa? Biar ada beli barang-barang haram itu. Jadi ini seperti lingkaran setan ya. Intinya sih SDM rendah ya. Kenapa ada orang yang menggunakan yudol ini? Karena SDM rendah. Walaupun banyak iklan-iklan seperti ini, kalau misalnya kita sadar ya, kesadaran itu sama seperti misalnya Sovel atau Autan anti nyamuk. Kesadaran itu kita oleskan gini, kesadaran itu sama seperti Sovel, Autan. Jadi walaupun banyak iklan-iklan yudol masuk ke kita ya, masuk ke misalnya ke sosmed kita, seperti saya misalnya, saya pribadi, saya nggak pernah tertarik ya, karena saya mengolesi badan saya itu menggunakan ya seperti Autan, Sovel. Anggap aja iklan-iklan yudol itu, iklan-iklan yudol sialan itu semacam nyamuk ya. Kita mengolesi tubuh kita dengan kesadaran. Itu sebenarnya imun yang paling, atau pertahanan kita yang paling baik sebenarnya ya. Kita harus bisa menjaga diri kita. Kita tidak boleh sebenarnya melarang ya nyamuk itu datang ke kita. Lu jangan datang nyamuk. Ya bisa aja kita misalnya menjaga kebersihan ya dan lain sebagainya, ada. Tapi kalau misalnya tiba-tiba datang, kita lagi tidur misalnya, terus kita digigit misalnya, ya bisa aja kan. Tapi kan kalau kita menggunakan perlindungan seperti anti nyamuk dan lain sebagainya, jadi sama seperti itu. Kesadaran itu sama seperti anti nyamuk ya. Itu sangat-sangat penting. Kemudian apalagi yang mempengaruhi? Jauhi teman-teman yang suka main yudol. Teman-teman atau lingkungan, sekalipun kalau kita sudah seneng banget dengan teman-teman kita ngobrol, tapi mereka terpapar yudol, jauhi. Segera jauhi. Lari sekarang juga. Bila penting ke ujung dunia. Jangan pernah kembali lagi. Ya. Kemudian
apalagi yang lingkungan ya, iya bisa seperti teman dan lain sebagainya. Kemudian perbanyak tonton video channel edukasi seperti ini. Biar apa? Biar Anda terbuka mindsetnya, pola pikirnya, semuanya ya. Jadi kalau Anda kecanduan seperti ini, percayalah nggak ada yang peduli dengan Anda kecuali Anda sendiri ya. Anda sendiri yang peduli, bukan keluarga, bukan orang lain. Kemudian apalagi solusinya? Solusinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif ya, geluti hobi. Misalnya ya, gua sendiri suka main catur. Saya tuh sangat suka yang namanya main catur, walaupun saya sering kalah, nggak jago-jago amat dalam main catur ya. Tapi saya sangat hobi, sangat suka yang namanya main catur. Karena menurut saya main catur itu adalah olahraga pikiran ya. Walaupun perut kita tetap gede ya, olahraga tapi perut gede ya nggak jadi masalah. Kan nggak jadi masalah, tapi yang kita latih itu otak kita. Saya sangat suka yang namanya main catur ya. Dan kalau saya nggak punya kesibukan, saya biasanya main catur ya. Kalau nggak offline ya online sekarang banyak kok main catur, tapi jangan sampai taruhan ya. Sekarang ini kalau kita jago main catur itu kita malah dapat hadiah, bukan taruhan seperti yang ada di mana sih namanya itu, di Konoha kan ada banyak taruhan ya. Taruhan ya seperti Yudol inilah. Itu biasanya saya menggeluti hobi ya. Itu hobi saya dari kecil, itu hobi saya. Dan orang-orang juga kadang heran ya, kok lu tahan berjam-jam main catur? Seharian juga saya tahan main catur. Saya nggak tahu kenapa. Ya dulu sayang banget saya nggak gelutin ya, nggak seriusin main catur dulu banget ya. Saya nggak, mungkin sekarang udah agak terlambat ya kalau kita mau jadi GM apa segala macam. Dulu saya tidak ngeh gitu untuk, ya zaman dulu tuh nggak ada yang namanya kehidupan dari main catur, nggak ada. Zaman sekarang sudah ada ya, ada yang ke luar negeri ya, ada banyak kok GM atau Grandmaster di Indonesia, bisa tanding ke luar negeri, sama seperti pesepak bola ya, bisa mewakili negara-negara juga ya, bisa kita disewa oleh Amerika misalnya, disewa oleh Jepang, disewa oleh negara lain dan sebagainya. Jadi sudah semacam klub sepak bola sebenarnya catur zaman sekarang ini. Kemudian apalagi ya, ibadah nggak jadi masalah, bisa dengan ibadah menggunakan ritual agama nggak jadi masalah. Tapi yang jadi permasalahan itu ibadah tapi berdoa ya kan, Tuhan berikan saya keberuntungan, saya dapat jackpot. Jangan seperti itu. Kemarin ada video itu yang viral, dia pergi umroh ya kemana, ke Tanah Suci ya, terus dia minta duit Tuhan. Ya Allah, Pajero, ya Allah, Pajero. Ada yang seperti itu ternyata. Jadi semua keseluruhan ini, kenapa orang Konoha itu atau Indonesia itu diserang dengan iklan-iklan Yudol seperti ini dan terbanyak pemainnya sedunia? Apa yang mempengaruhi? Karena mindset kita itu, pola pikir warga Konoha itu rata-rata pola pikir yang penting instan ya, suka hal-hal yang instan, yang cepet ya, pengen kaya cepet ya, pengen sukses cepet ya, pengen bikin channel cepet naik subnya ya, pengen jadi pengusaha cepet kaya, pengen jadi petani cepet kaya ya. Jadi di Konoha seperti itu. Bahkan ya, buku-buku di Konoha itu yang paling laku itu adalah buku-buku yang mengajarkan tentang cara cepat masuk surga, cara instan masuk surga. Jadi menurut saya ini semacam pola pikir yang tidak ubah ya. Jadi dari pola pikir ini semua, makanya lahirlah yang namanya Yudol seperti ini. Kenapa orang main Yudol? Karena awalnya mereka pengen kaya instan, pengen cepat kaya. Apa bukti lain kenapa warga Konoha itu disebut punya mental instan? Ya,
apa-apa pengen instan. Di Konoha itu banyak ya perdukunan, penggandaan duit. Ada yang percaya dukun pengganda duit, bayangkan coba. Ada yang percaya, woi pengganda duit, dukun pengganda duit. Ya kalau dia bisa ngegandain duitnya sendiri, ngapain dia harus gandain duit orang? Logikanya kan gitu, logisnya kan gitu. Tapi warga Konoha itu, mohon maaf ya, sudah SDM rendah, mereka pengen cepat kaya. Kalau ngomong mah, saya mah nggak terlalu peduli dengan duit. Kalau ngomongnya seperti itu, saya tidak silau dengan dunia. Ya kan. Duit mah nggak dibawa mati, padahal korupsi, padahal pergi ke dukun, padahal main yudol seperti ini. Jadi orang Konoha yang mengatakan atau yang memberikan semboyan duit mah tidak dibawa mati, ya justru sebaliknya. Ya itulah saking munafiknya kelakuan daripada warga Konoha. Inti daripada semua ini adalah karena kita punya mental mental instan, pengen cepat kaya, pengen cepat sukses dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha, salam cepat kaya.